Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau kalian pada sehat semua. Coba buat duduknya yang belum betul dibenarkan. Yang seragamnya masih belum rapi dirapihkan. Lihat di sekeliling kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada tolong diambil dan dibuang pada tempatnya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membaca basmalah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad, Nisa, Firman, Dinda, Bella, Abdul. Ada yang masih ingat gak nih minggu lalu kita membahas tentang apa? Menghindari akhlak tercela, Bu. Coba Ibu tanya, apa bahaya dari perilaku tabzir? Kita tidak boleh membelanjakan harta secara boros hanya untuk kesenangan semata, Bu. Karena jika tidak terkontrol, maka akan berakibat menimbulkan sikap pemborosan yang dilarang dalam Islam. Bagus. Coba Ibu tanya lagi. Apa yang dimaksud dengan bakhil? Bakhil yaitu menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya seperti uang, makanan, minuman, dan lain-lainnya. Bagus. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang adab bertakziah. Ibu akan menjelaskan tentang pengertian adab yang baik ketika melakukan takziah, dasar hukum takziah, adab bertakziah, dan nilai-nilai positif dari bertakziah. Dalam mempelajari adab bertakziah ini, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian dari adab yang baik ketika melakukan takziah, kedua mampu menjelaskan adab bertakziah, yang ketiga mampu menjelaskan tata cara bertakziah, yang keempat mampu menunjukkan nilai positif bertakziah, yang kelima mampu menunjukkan bentuk dan contoh adab yang baik ketika melakukan takziah. Buka buku paket kalian halaman 191 pada bab 9. Pengertian takziah. Secara bahasa, kata takziah adalah bentuk masdar dari azza yu'azzi, yang artinya menyabarkan, menghibur, dan menawarkan kesedihannya, serta memerintahkannya untuk bersabar. Dalam arti berduka cita atau berbela sungkawa atas musibah yang menimpa. Dalam konteks muamalah Islam, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Takziah dapat dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan, hingga selama 3 hari. Namun demikian, takziah diutamakan dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Tujuan takziah adalah menghibur keluarga yang ditinggal agar tidak meratapi kematian dan musibah yang diterimanya. Apabila jika tidak dihibur, maka keluarga almarhum bisa menangis dan susah. Keadaan demikian, menurut satu riwayat, akan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap almarhum atau almarhumah. Takziah juga merupakan mauizah atau nasihat bagi pelaku takziah agar mengingat kematian dan bersiap-siap di akhirat, karena maut datang tanpa memandang umur dan waktu kedatangannya tidak dapat ditunda atau diajukan.
Takziah merupakan suatu perbuatan yang terpuji, sebab orang yang telah ditinggal mati dalam keadaan sedih, maka kita sebaiknya datang untuk menghibur dan memberikan nasihat untuk memberikan kekuatan mental agar keluarga yang ditinggal tetap tabah dalam menerima ujian. Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Coba silakan dibacakan firman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asobatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu lanjutkan ya. Dasar hukum perintah takziah. Hukum takziah disunahkan sekalipun kepada seorang zimmi, maksudnya adalah non-muslim yang tidak memerangi. Menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam Sufyan As-Tsauri, disunahkan sebelum jenazah dikubur dan 3 hari sesudahnya. Imam Hanafi berpendapat takziah disunahkan sebelum jenazah dikuburkan. Orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar, yang merupakan salah satu fundamen ajaran Islam. Lebih dari itu, takziah adalah aplikasi dari sikap saling menolong dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Coba Ahmad tolong dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagus, terima kasih Ahmad. Dalam pandangan Rasulullah SAW, takziah mempunyai nilai dan keutamaan tinggi bagi orang yang melakukannya. Beliau bersabda, coba tolong dibacakan. Beliau bersabda, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasa'ahu Allah subhanahu min khulalil karamati yaumal qiyamah. Rawahul Ibnu Majah. Yang artinya, tidaklah seorang mukmin yang melakukan takziah atas musibah yang menimpa saudaranya kecuali Allah akan memakaikan untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagus, terima kasih. Apa kalian sudah paham? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya mengenai adab takziah. Adab takziah yang pertama, menghibur yang kena musibah. Misalnya, saat berbicara kita harus mengungkapkan kata-kata yang baik yang bisa menghibur keluarga yang sedang berduka, agar keluarga tersebut tidak larut dalam kesedihan. Yang kedua, bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Misalnya, ketika kita bertakziah, kita tidak boleh bersenda gurau, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak, karena hal tersebut bisa membuat keluarga yang sedang berduka merasa sakit hati. Yang ketiga, mengikuti upacara penyelenggaraan jenazah. Kita sebaiknya mengikuti dari mengaji, memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan hingga mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Keempat,
dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Yang kelima, disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Apa kalian sudah paham? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya nilai positif takziah. Nilai positif takziah yang pertama, orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Yang kedua, dengan sering melakukan takziah, seorang terdorong untuk bermuhasabah atas semua aktivitas yang telah dilakukannya, sehingga tumbuh keyakinan akan datangnya kematian. Yang ketiga, meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Yang keempat, memotivasi untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah. Yang kelima, memotivasi untuk ridho dengan ketentuan atau qadar Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Yang keenam, melarangnya dari perbuatan nihaya, memukul atau merobek pakaian dan lain sebagainya akibat musibah yang menimpanya. Yang ketujuh, mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan suatu yang lebih baik. Dan yang terakhir, mendoakan mayit dengan kebaikan. Apa kalian sudah paham? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, Ibu anggap kalian semua sudah paham ya. Sekarang, silahkan bentuk kelompok masing-masing beranggotakan 3-4 orang untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, saling berpendapat, kemudian dipresentasikan ulang hasil kerja kelompok kalian, dan kalian saling bertukar informasi dari video yang telah disediakan. Beralih ke masalah lain, sebagian orang beranggapan bahwa makan dan minum di tempat orang yang meninggal itu tidak boleh. Karena anjuran dalam Islam justru harus membantu meringankan beban orang yang berduka dengan membawakan makanan kepada mereka. Namun yang terjadi di masyarakat, ada sebagian orang yang bertakziah justru makan dan minum di tempat orang yang berduka tersebut. Apakah ini termasuk melanggar sunnah Nabi? Lalu bagaimana jika hanya minum air putih? Apakah dianggap sama hukumnya dengan makan? Dari video tersebut, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. A few moments later. Silakan perwakilan kelompok maju untuk memaparkan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah kami mempertanyakan apakah makan dan minum di rumah keluarga yang sedang berduka itu semakin membuat berduka atau malah berbahagia. Menurut kelompok kami, makan dan minum di rumah yang sedang berduka akan tambah membuat susah keluarga tersebut. Oleh karena itu, haram bagi kita untuk makan dan minum di rumah keluarga yang sedang berduka, apapun bentuknya. Menurut kelompok kami, makan dan minum di rumah orang yang sedang berduka itu tidak akan membuat susah keluarga tersebut, hanya karena sekedar menghidangkan makanan kecil atau minuman kemasan. Justru mereka tambah bahagia dengan kedatangan tamu dan bisa menghidangkan sesuatu sekedar untuk menghormati tamunya. Kalau tamunya tidak mau memakan hidangan itu, justru bagi keluarga merupakan sebuah penghinaan, pelecehan, atau kurang hormat kepada tuan rumah. Karena menghidangkan sesuatu kepada tamu sudah merupakan tradisi yang berlaku dalam keadaan apapun. Bagus, berarti kalian semua insya Allah sudah paham semua ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan
ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk bertakziah kepada keluarga yang tertimpa musibah kematian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa takziah dilakukan tidak boleh melebihi 3 hari. Mayoritas ulama menganjurkan bagi yang bertakziah untuk memberi makanan pada keluarga yang tertimpa musibah. Dari pembahasan hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Coba Ahmad berikan kesimpulan dari materi hari ini. Takziah adalah datang di keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihannya. Dianjurkan bagi setiap muslim untuk bertakziah kepada keluarga yang tertimpa musibah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa takziah dilakukan tidak boleh melebihi dari hari ketiga. Bagus Ahmad, terima kasih. Dan terkait pembahasan materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang, membuat film pendek tentang materi hari ini, yaitu adab bertakziah. Durasi maksimal 8 menit. Kemudian upload ke YouTube dan kumpulkan linknya melalui Google Classroom. Deadline 5 hari dari sekarang ya. Apa ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Ada pepatah yang mengatakan, ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, tugas yang Ibu berikan hari ini itu bagaikan tali yang mengikat buruannya. Maksudnya adalah untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi hari ini. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca kafaratul majelis. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.